semua udah ada contohnya, tinggal nih niru. Tapi nyatanya kita suruh niru, ngeyel nopo niru? Ngeyel. Ya termasuk diantaranya diajari kalau pagi baca sholawat 10 kali, kalau sore baca sholawat 10 kali. Saya itu kalau pagi nagih anak-anak saya, sholawat pagi mana? Sudah belum? Sholawat pagi, sholawat pagi. Kalau sore ya tak ingatkan sholawat sore, sholawat sore, sholawat sore mana? Sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore, sholawat pagi, sholawat sore. Lah orang zaman sekarang dah ayo tangi sekolah online, ayo tangi sekolah online. Masya Allah, sekolah online opiak. Tapi sholawat nggak disuarakan oleh orang tua. Akibatnya apa? Anaknya nggak kenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanya, sholawat itu apa? Saya ini umur 46 tahun masih dapat pesan di WhatsApp. Pesan di WhatsApp dari masyarakat yang belum paham. Sholawat itu apa, Bin? Sholawat itu apa? Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak paham sholawat itu apa. Padahal kalau kita ini udah baca sholawat, sering baca sholawat, jaminan selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, siapa sholawat pagi 10, sholawat sore 10, pasti dapat syafaatku. Gampang tuh ya. Rasul nggak nyuruh kita sholawat 1000, nggak nyuruh 2000, standar minimal 10. Tapi yo kebangetan. Kalau kita cuma pegang itu aja ya kebangetan. Itu standar minimal 10 pagi, 10 sore. Alhamdulillah di Indonesia kan masyarakatnya kita ini doyan sholawat. Didik-didik sholawat, dikit-dikit sholawat. Mau azan dia sholawat. Ya, mau azan itu sholawatan dulu, baru azan. Mau qomat, sholawat, baru qomat. Semua diawali dengan sholawat. Alhamdulillah di negara kita. Cuman ini kalau nggak kita ajarkan ke anak-anak kita, bisa hilang. Kebiasaan bapaknya ini bisa hilang. Padahal berkat sholawat itu semua akan mudah didapat. Berkat sholawat semua mudah didapat. Kenapa? Karena sholawat ini amal yang menjadikan Allah mau nyolawatin kita. Siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Saya mau ngasih contoh yang praktek saja. Mungkin saya bisa praktek dengan sakit praktek. Amin ya. Dikatakan siapa yang waktunya habis untuk sholawat terus sampai nggak sempat dungo, nggak sempat minta, waktunya habis sholawat terus, maka Rasul menyatakan kalau begitu yang jadi pengenmu dikasih sama Allah, dosa-dosamu diampuni Allah. 2 ya. Tukfa'amu wa yughfar laka dzanbuk atau kama qala sallallahu. Yang kamu inginkan dikasih, dosa-dosamu dihapus. Syaratnya 1, sholawat terus. Ya sholawat terus. Sekarang coba dicek contoh para kiai, para habaib, ulama-ulama yang istiqomah di jalan amal soleh. Coba ditinggali. 1 wajahnya. Fotonya para habaib dan para kiai itu ya bukan fotonya artis-artis yang pakai di make up macam-macam. Wajah apa adanya, betul ya? Apalagi zaman dulu seadanya kamera jepret. Sekarang kamera ini tergantung merek handphone. Semakin oke handphonenya, semakin ganteng wajahnya. Betul tuh. Ya, semakin oke handphonenya, semakin cantik wajahnya. Makanya jangan pernah percaya kepada tampilan wajah-wajah yang ada di profile picture, di WhatsApp, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Kenapa? Itu akibat proses ya dari pengetahuan, pakai ilmu namanya aplikasi. Begitu ketemu yang asli, tertipu oleh aplikasi, kaget setengah mati. Jebulane wel era-era. Ya, jerawatnya banyak tapi nggak kelihatan, tertipu oleh aplikasi. Nah, ikhwani rahimakumullah. Para kiai, para habaib, kalau kita lihat fotonya biasa-biasa saja. Tapi semakin dilihat semakin asik tuh nggak asik? Asik. Aduh, kok aneh loh. Tak sawang tambah tentrem hati, tambah enak. Semakin dilihat semakin enak. Ada apa? Jawabannya sederhana. Lalu hidupnya sholawat terus. Kesana sholawat, kesini sholawat, sholawat terus. Nah karena sholawat terus, disolawati sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih rahmat sama Allah Taala. Wajah yang dapat rahmat beda dengan wajah yang nggak dapat rahmat. Bayangkan seorang suami
udah sholat tidak, ya sholawati tidak. Kemudian orangnya juga nyebelin. Itu istri kalau lihat walaupun ganteng kan hati ini pegel. Bu, boleh saya nanya bu, pilih mana bu? Suami wajah jelek menyenangkan hati atau wajahnya tampan tapi megel hati? Lah, mesti ngeyel. Mesti ngeyel. Oh, pertanyaannya cuma 2 kok jawaban nomor 3. Pilihannya itu cuma 2, nggak ada C. A, suami tampan menjengkelkan. B, suami wajah buruk rupa menyenangkan hati. Pilih yang mana? A atau B? A atau B? Mesti C. Yang C canda idewe, gitu kan ya? Yang C sesuai keinginanku sendiri. Bu, saya kasih tahu ya, nggak ada judulnya suami menyenangkan hati kok wajahnya nggak tampan, nggak ada. Wajah itu kan pandangan tergantung hatinya jenengan toh. Hati kita. Kalau hati kita seneng welek disawang dadi ayu. Welek disawang dadi ganteng. Kalau hati seneng. Kalau hati nggak seneng, Habib ganteng seperti ini jadinya welek kok. Di sini juga sama. Hai Habib ganteng seperti ini, kalau megel hati gitu ya, pegel hatinya, welek. Nggak mau lihat. Betul ya? Tapi kalau Habibnya jelek seperti ini, nyeneng hati. Jelek seperti ini, nyeneng hati. Jelek seperti ini. Ya bu ya? Jelek seperti ini, nyeneng hati. Di sawang, ganteng. Masya Allah. Masya Allah. Seneng hatinya. Berarti kuncinya hidup di mana? Saya mau tanya lagi, pemirsa juga saya mau nanya manjenengan. Makanan enak tapi hati tidak enak. Jadinya enak atau tidak enak? Tidak enak. Betul. Makanan tidak enak, hatinya enak. Jadinya apa? Tidak enak. Ya tetap tidak enak, makan tidak enak kok ya. Makanan tidak enak tapi hatinya enak, tetap tidak enak. Tapi lain, orang enak ini biasa-biasa saja. Makanan yang biasa tapi hatinya enak, jadinya apa? Enak luar biasa. Enak. Orang lain heran, biasa, enak. Yang bedakan hati. Lah gimana caranya ini punya hati yang enak? Ben hatine penak ki carane pripun? Caranya bagaimana hati saya enak? Caranya bagaimana? Di Jogja itu ada sate kelatak ya. Betul ya? Terkenal di beberapa wilayah di Jogja ada sate kelatak. Kelataknya enak. Tapi kalau hatinya nggak enak, jadinya gimana? Yang disalahkan kelatak. Kelatak kok orang enak. Yang sebelahnya enak, orang enak. Enak. Ternyata masalahnya hati, bukan masalah kelatak. Gimana caranya biar hati enak? Simple. Coba dicek ya. Boleh dicek. Kalau jenengan baca sejarahnya para ulama itu, para kiai itu kok sholawat 100 kali nggak masuk akal. Para kiai itu hidupnya titik-titik sholawat. Jadi wirid sholawat itu paling sedikit, kalau para kiai itu ya 1000 kali, itu paling di titik tiap hari 1000 kali. Dan jenengan, Masya Allah. Coba dicek bu, bapak. Sholawat kita satu hari berapa kali? Mau dipaksa aja nggak sholawat toh. Shollu ala Nabi. Harusnya kan begitu. Betul kan ya? Mau ada yang teriak shollu ala Nabi, semua Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, coba nanti kalau suami-suami praktek ya. Coba suami-suami praktek. Waktu istrinya pas mau marah, terus jangan bilang shollu ala Nabi. Kira-kira istrinya sholawat apa tambah? Orang urus. Yang mana? Ini udah dipaksa loh ya. Shollu ala Nabi. Orang urus ojo gawa sholawat, ojo gawa sholawat itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya jelek-jelek begini pernah diajak ziarah ke Mesir, ke tempatnya Imam Syafi'i. Madhab saya kan Syafi'i ya. Para habaib kan madhabnya Syafi'i. Saya ziarah ke tempatnya Imam Syafi'i. Terus saya lihat di Mesir itu, di Kairo, kok mobil banyak yang jelek. Satu padang pasir ya, kena bleduk terus ya. Indonesia kan mobil mesin tempat cuci mobil laris ya. Karena mobil motor di Indonesia itu pakai sabun, pakai penggilap dan lain sebagainya. Kita yang mandi mungkin jarang pakai sabun.
mobilnya, sabunnya lebih mahal dari majikannya. Motornya itu biaya mandinya lebih mahal daripada yang punya motor, kan begitu. Kita di Indonesia merawat benda. Nah, di Mesir saya lihat mobilnya kok jelek-jelek gitu, terus pesok-pesok. Dan saya lihat ada beberapa kecelakaan ketika saya jalan tuh, ada kecelakaan biasa senggol-senggolan gitu ya. Saya nanya sama yang boncengkan saya waktu itu, saya naik motor, saya seneng jalan-jalan, naik motor mahasiswa Indonesia di sana. Di sini kok mobil pesok-pesok semua, kenapa? Jawabannya biasa, Bib. Nih, dek, senggol-senggolan tuh biasa. Kalau disenggol gimana? Ya ngamuk, Bib. Terus ya turun dari mobil. Terus gimana? Cuman orang sini itu aneh kok, Bib. Anehnya bagaimana? Turun dari mobil tuh kalau lagi seru-serunya saling marah ya, saling marah. Kok buat tabrak nih ngopo? Marah gitu ya. Lewat satu orang yang lihat ngucap Shallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Itu keduanya langsung Allahumma shalli alaihi wasallam, salaman bubar. Ajib toh? Oh, tabrakan di Solawati langsung gak sido tuh apa kerah gitu ya. Enggak jadi berkelahi, enggak jadi marah, langsung salaman sama yang lain. Dah, podo-podo umat Kanjeng Nabi. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Udah mobilnya besok ya ora ditandakno. Udah besok begitu. Besok 1, besok 2, biasa seperti itu. Cuman menariknya kena solawat, mandek semua. Kok iso ya? Lawang kita ini sambil duduk solawatan iso tukaran kok. Goro-goro apa susuan, makanya di antara hikmahnya corona. Wa min hikamil corona. Ya, di antara hikmahnya COVID-19 ini hikmahnya. Dulu itu ada perbedaan pendapat. Saya dengar ini ilmu dari seorang polisi yang ceramah di depan saya, Masya Allah. Dulu tuh ada perbedaan pendapat antara jamaah kalau sholat. Yang satu ngijak kaki sebelahnya, ada apa? Harus mepet sampai ngijak, ada ya? Yang satu kalau NU kan wajar-wajar saja ya, rodok renggang titik, gak masalah ya. Jangan ngijak, jok rapat-rapat, ada wajarnya gitu ya. Begitu kena COVID, Sofi direnggakno 1,5 meter, gak ono sing protes. Betul ya? Itu COVID itu jadi hakim, jangan beda pendapat lagi. Sof 1,5 meter, rukun tuh, Masya Allah. Rukun. Dibawa dalilnya para ulama, gak iso rukun. Kasih COVID renggang ya, luar biasa. Dulu orang Jawa ini diajari simbah-simbahnya leluhurnya. Orang Jawa ya, di luar Jawa saya nggak paham. Saya kan tinggalnya ya di Solo, paham ilmunya orang Jawa. Jenengan kan ya, mugi-mugi paham. Paham boten? Boten percaya loh. Coba saya tes boleh. Siapa yang di rumahnya punya bokor angkat tangan? Tahu bokor enggak? Oh, bokor aja nggak tahu. Ngono ngaku Jawa. Bokor tahu bokor? Tempat dari kuningan, biasa diisi air, terus dikasih bunga mawar dan melati. Tahu enggak, Bu? Oh, pernah lihat, dulu simbah punya. Nah, terus saya ini didol putune. Punya simbah punya, cucunya yang jual. Betul ya? Dan nanti saya akan jelaskan bab pokor. Sekarang saya mau lihat ilmunya orang Jawa. Dulu tuh simbah tuh ngajari, kalau mau masuk rumah, depan rumah tuh dikasih padasan. Betul? Orang Jawa tempo dulu, setiap rumah di luar ada padasan. Kalau mau masuk rumah diajari, cuci tangan, cuci kaki, ya minimal itu kan, buang sawane dalan. Betul? Buang sawane dalan. Cucunya rodok keminter ngaji di masjid, diajari entah siapa ya. Pulang-pulang ngomong musyrik, simbah musyrik, percaya demit sawane dalan gak ono sawane, ya dalan gak ono sawane. Setelah berapa puluh tahun kemudian didatangkan corona sama Allah Ta'ala, klik masuk corona. Begitu masuk corona, bukan cuma di depan rumahmu, ya di mana-mana dipasangi wastafel darurat, padasan darurat. Di setiap tempat, mau masuk mall, ayo wujik sih, ya betul kan ya? Mau kemana harus cuci tangan, harus buang sawani dalan, yaitu di antara sawani dalan al corona wal covid, dibuang dengan cuci tangan. Makanya orang Jawa itu tidak kaget,
Cuci tangan, biasa mas, simbah riyen pun ngaten. Leres boten? Makanya itu pertahankan, itu ajaran yang baik dari simbah-simbah kita, leluhur orang Jawa, uripe resik, sudah diajarkan seperti itu. Jangan kaget, jangan dianggap kok ruwet, orang ruwet. Kita saja yang sudah meninggalkan ajaran leluhur. Nabi SAW mengajarkan setiap kali mau makan disuruh cuci tangan. Mau makan disuruh cuci tangan. Disuruh kita berulang kali wudhu, tajdidul wudhu. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Tahu enggak janji Nabi? Siapa yang rajin cuci tangan kalau mau makan, dijauhkan kefakiran dari dirinya. Dados resep sugih kalau mau makan cuci tangan. Insya Allah gak fakir. Nah kalau jenengan rezeki seret tidak nono. Kalau mau makan gak pernah cuci tangan. Rezeki seret. Mau makan gak pernah cuci tangan. Nanti dari sini kalau mau makan cuci tangan. Kenapa? Ben rezeki ini jembar. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu simbah. Boleh saya bahas bab simbah riyen? Ya, nanti bab yang lain gampang. Mau saya ngaji maksimal 30 menit kok. Ini baru 25 menit. Betul Mas Eto? 28 udah lebih bahkan. Ya, 28 menit. Boten kraos 28 menit. Ya buat jenengan yang duduk di sini. Saya dari Solo sampai sini kan ya lumayan kroso. Iya, sama-sama kroso. Dilarang ngaji sampai malam-malam, masih masa-masa COVID-19. Ya, ngajinya secukupnya berkah sampai nanti semua betul-betul normal. Kita bisa normal, normalnya. Alhamdulillah di sini jaga jarak berlangsung dengan bagus. Ya, jamaah saya lihat rajin pakai masker. Alhamdulillah. Ya, prokes ini betul-betul terlaksana dengan ketat. Ya, saya lihat tadi banyak juga yang sudah cuci tangan ya. Entah di mana wallahu a'lam. Ya, sudah cuci tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Prokesnya. Alhamdulillah. Saya kan ya prokes ketat. Kalau ngomong ya dicopot. Nanti kalau saya ngomong nggak dicopot pada nggak paham Habibnya ngomong apa. Simbah itu Masya Allah. Orang Jawa tempo dulu. Itu ajarannya indah luar biasa. Bu, badai tanglet ya Bu. Jangan pengawasan angsal nopo. Angsal nopo? Yang keras. Snack. Ya. Zaman no itu jawabannya angsal nopo? Snack. Snack itu kalau salah ngucap ulo loh. Iya kan? Salah ngucap jadi ular bahasa Inggris. Nah ini anak sekarang ditanya dapat apa dari pengajian? Snack. Kalau Simbah dulu nggak pernah mau ngomong snack. Berkatannya apa? Berkatan. Karena orang Jawa suka barokah. Jadi ngomongnya juga bagus, berkah. Itu apa? Snack. Berkatan. Kenapa? Berkatan. Semua kalimatnya itu indah, berkatan. Coba lihat tuh. Simbah ya, Simbah riyen putune kan awake dhewe kan glajrah. Kalau Simbah kan luar biasa cerdasnya. Bu, kalau ada anak nakal, dulu Simbah bilangnya apa? Oh, saking wis lali ajarane Simbah ya. Diem semua. Bocah kok pintere kaya ngono. Betul kan ya? Bocah kok pintere kaya ngono. Bocah kok pintere kaya ngono. Kalau udah pinter kayak ngono mesti beling tuh. Tapi disebutnya pinter. Nakal disebutnya pinter. Kenapa? Karena ucapan orang tua itu doa. Jangan ngomong yang jelek. Ngomong sing apik, tingkah polanya beling. Wah, ngeselin. Ucapannya pinter. Masya Allah, pinter. Marahnya sama anak. Nah, bocah kok pinter awakmu lu ya, nak. Pinternya. Walaupun sama, tapi ngomongnya pinter. Itu Simbah. Sebab ucapan orang tua itu bertuah. Jadinya doa. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya hati seperti Simbah-Simbah terdahulu, punya pikiran, seperti Simbah-Simbah terdahulu? Jawabannya simple. Jadikan diri kita ini full rahmat, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar dapat rahmat? Cara yang paling gampang, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Sholawatnya gimana? Sakarepmu, sementing asal ngucap sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Salawat salam, salawat dan salam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat salam sakarepmu, sementing ngucap salawat. Orang yang rajin salawat itu dijamin dapat syafaat. Lah artinya syafaat itu apa? Nah ini yang mau saya jelaskan singkat padat, mugi-mugi manfaat, amin. Syafaat itu artinya pertolongan. Manah itu juga artinya pertolongan. Bahasa Arab itu syafaat sama i'anah beda. I'anah itu pertolongan. Kalau syafaat itu seseorang yang menggunakan kekuatannya yang dimiliki, posisi yang dimiliki, memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Contoh, saya dekat sama Pak RT. Jenengan butuh tanda tangan Pak RT untuk nikah, ngurus surat nikah. Butuh tanda tangan Pak RT. Tapi Pak RT ditemui kok susah, gak ketemu-ketemu terus. Tahu saya dekat sama Pak RT, jenengan ngomong, "Mbok tulung aku. Ben iso ketemu Pak RT gampang, terus langsung dados tanda tangan. Tolong saya ditulungi." Maka saya ngomong sama Pak RT, tolong tuh tetangga saya butuh tanda tangan. Gimana caranya biar cepat? Pak RT ngomong, ya sudah, ya Habib, bawa sini kertasnya, tinggal saja nanti saya tanda tangani. Saya yang ngomong begini sama Pak RT, saya namanya lagi memberikan syafaat kepada tetangga saya yang butuh tanda tangan. Itu namanya syafaat. Modalnya tonggo saya cuma ngomong tulung. Betul ya? Tulung. Terus yang capek siapa? Pak RT-nya enggak tanda tangan. Sing marani Pak RT, saya yang capek-capek, lelah-lelah berjuang agar hajatmu butuh tanda tangan beres. Nah, saya yang memperjuangkan kebutuhanmu, itu namanya lagi memberikan syafaat. Jelas? Nah, sekarang saya butuh selamat di kuburan. Lah kalau dihitung amal saya kok nggak cukup, maka saya butuh syafaat Kanjeng Nabi SAW untuk ngomongi malaikat. Malaikat tolong yang satu ini jangan disiksa. Lah kalau yang ngomongi Kanjeng Nabi SAW, malaikat sudah diperintah, apapun kata Kanjeng Nabi turuti. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita pengen selamat di kubur, caranya gimana? Gampang, minta tolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar nanti menjamin kita tidak disiksa malaikat. Berarti kita harus kontak Nabi Muhammad SAW. Kita rayu Nabi Muhammad SAW biar kenal sama kita, paham sama kita, sehingga kalau kita butuh apapun, Kanjeng Nabi yang nanti minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyatakan yashfa'u yaumal qiyamah salat. Nanti di hari kiamat, waktu ruwetnya segala sesuatu, ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama ya al-anbiya, yang kedua al-ulama, ya, yang ketiga asy-syuhada. Nomor 1 para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, syafaat terbesar milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama. Dari seluruh ulama, syafaat terbesar ulamanya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu para syuhada. Lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi, ulama, syuhada diizinkan memberikan syafaat, apalagi cuman urusan dunia. Paham? Kalau akhirat saja susah ditulungi, apalagi cuman urusan dunia. Maka untuk urusan dunia, kalau kita dapat syafaat Kanjeng Nabi SAW, selesai, beres, semuanya gampang. Kalau dapat syafaat Nabi, lah terus gimana biar Nabi berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita, gak masuk antrian yang paling belakang? Yuk sholawatnya yang banyak. Sebab Nabi bersabda SAW, aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktsarukum alayya sholatan.
kama qala sallallahu di antara kalian semua kelak di hari kiamat yang paling dekat sama aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Terus jenengan semua ini sama saya, sama warga Jogja, warga Solo, nanti di hari kiamat antri pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antri berdasarkan urutannya. Itu nanti yang paling dekat sama Nabi, yang dipanggil itu sesuai banyak sholawatnya. Yang satu hari sholawatnya 10.000 kali, ya itu sop-sop depan. Yang satu hari sholawatnya 10 kali, ya monggo jenengan tanwingking rien, ya sesuai prestasi masing-masing. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijamin oleh Nabi, siapa yang bagus akhlaknya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang banyak sholawat, akhlaknya akan bagus. Itu udah pasti. Siapa yang banyak sholawat, akhlaknya pasti bagus. Sebab Nabi SAW menjamin, siapa yang akhlaknya bagus, dia paling dekat dengan aku. Siapa yang paling banyak sholawat, dia paling dekat dengan aku. Digabungkan dua hadis ini, berarti yang dekat dengan Nabi, dia yang sholawatnya banyak, yang akhlaknya bagus. Dan itulah jaminan siapa rajin sholawat, akhlaknya akan jadi bagus. Nah, pertanyaannya, kok bisa sholawat ini terus jadi kita dikenalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita bersyukur ada teknologi handphone dan WhatsApp. Ini membantu saya untuk menjelaskan dengan mudah. Bu, maaf yang saya panggil ibu-ibu karena di belakang sendiri. Iya, Bu, gak ada WhatsApp. Oh, zaman online nggak ada kan, ya termasuk manusia yang Masya Allah ini. Zaman sekarang ini kan siapapun di pojok, di pinggir mana gitu ya, pegangannya handphone. Mainannya itu mau ngomong juga nggak enak. TikTok tuh ya, sing ditonton TikTok. Saya tuh kan rodok risih gitu ya. Orang zaman sekarang dididik game TikTok gitu ya. Apa nggak punya hiburan yang lain? Saya cari anak-anak engklek udah nggak ketemu, Bu. Engklek. Bu, masih ingat engklek? Masih? Kapan terakhir engklek sama suaminya? Sengklek. Engklek cuman tuk. Capek. Udah nggak kuat. Ngos-ngosan, engklek. Coba ya besok pagi anaknya diajari engklek. Mungkin adik-adik ini nggak paham engklek itu apa. Dek, tahu engklek itu apa? Apa coba praktek no. Ayo coba, siap. Oh ya, pintar sih, Masya Allah. Masya Allah pintar itu. Iya. Apa namanya? Jogja dilawan. Ya. Ternyata engklek masih terpelihara di sini, saudara-saudara. Saya udah nanya sama banyak orang, engklek udah enggak paham. Engklek itu kan olahraga yang menyenangkan, permainan sekaligus olahraga, betul kan, yang menyenangkan, terhibur dan sebagainya. Tapi semua PK-nya sekarang handphone, mainnya game. Ya, mainannya adalah game. Nah ini WhatsApp, saya ambil contoh WhatsApp. Handphone saya, contoh Mas itu, handphone. Nah, ini handphone ya. Nah ini handphone ini kalau saya udah simpen nomor di sini. Saya simpen nomor misalnya 1000 nomor. Nomor jenengan-jenengan ada 1000. Saya simpen. Terus jenengan kok kirim WhatsApp ke saya. Muncul enggak namanya? Muncul kan? Anton, Abdullah, Ali, Sulaiman. Saya cari nama Sulaiman itu sekarang udah longkong. Jarang orang ngasih nama Sulaiman sekarang. Iya. Betul. Jarang terdengar Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu kan gak kurang sugih. Katanya pengen punya anak yang sugih, tapi ngasih nama Sulaiman kaboten. Sulaiman gitu ya. Orang Sulaiman banyak enggak pakai nama Sulaiman? Kan dia mirip-mirip gitu kan ya sebutannya. Nah, itu di area makam Nabi Muhammad SAW, Allah tugaskan malaikat khusus. Allah tugaskan malaikat khusus. Yang malaikatnya itu dikasih, kalau saya punya handphone, malaikatnya mirip entah teknologinya apa, teknologi langit ya, dibawa malaikat, isinya itu daftar nama seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat, sudah ada di tangan malaikat. Wah, ini database yang luar biasa ini. Ya, Peduli Lindungi kalah. Ini database malaikat loh. Nama dan track GPS-nya itu nggak pakai sinyal lemot, nggak ada. Nggak bisa di otak-atik ini, daftar malaikat. Jadi begitu
ada yang bergerak bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini baru mengucap Allahumma sholli, kan mulutnya yang telat. Kalau hatinya kan sudah ya. Kan mulut itu kan kalah sama hati. Hatinya udah solawat, mulutnya telat. Mulutnya baru Allahumma. Itu di catatannya malaikat langsung kunting. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di sini, jam sekian, datanya lengkap. Malaikatnya ngomong ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ada di Jogja. Dia lagi bersolawat padamu sebanyak sekian. Itu laporannya lengkap. Terus kanjeng Nabi jawab, untuknya juga solawat dan salamku. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau kita satu hari solawat 1000 kali, berarti satu hari kita dilaporkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau satu hari dilaporkan kanjeng Nabi 1000 kali, istiqomah kita 1 tahun solawat terus. Gak usah bingung hajat dunia, belum sempat mikir keturutan. Kenapa? Kanjeng Nabi siap ngasih syafaat. Siap ngasih syafaat. Makanya para kiai kalau dilihat, jenengan nate mireng solawat nariyah. Solawat nariyah, solawat munjiah. Dulu para kiai itu kalau ada santri punya hajat, gak repot-repot. Nariyah 4444 kali baca. Tapi santri dulu loh ya, santri dulu. Sendiko dawuh kiai. Santri sekarang nawar. Yai, niki kontan apa kredit? Masya Allah. Maksud saya ini sekali duduk selesai atau bisa diangsur? Atau bisa diangsur? Kiainya ya rodok, Habibnya sama kiainya ngeluh. Santri zaman saiki dikai sing gampang loh, solawat gampang timbang ruwet ya, duduk loh ya, gak keliling kemana-mana loh, bukan disuruh miber ngalor ngidul ngitan ngulon, kamu duduk solawat nariyah baca, ijek nawar kontan nopo kredit, sakit diangsur boten, Masya Allah. Solawat ditawar, sinten niku? Orangnya hadir enggak? Ngaku oh. Masih ditawar. Bisa diangsur enggak? Nah, untungnya kan ya para habaib dan para kiai itu mengikuti perkembangan zaman. Karena zamannya zaman angsuran. Solawatnya pun boleh diangsur, ya wes angsuran. Ya. Tapi ada tanda bintang kecil di bawah, kadang nggak disebutkan hajatmu ya diangsur. Pengen beli mobil, solawat nariyah, dibaca nariyah, bacanya diangsur. Allah kasih juga diangsur untuk banese. Karena ya lumayan. Dapat kuncinya dulu, lumayan. Kok nggak dapat? Oh, salah awakmu. Kunci sudah dikirim, orang mau anggap. Lah kok kunci dulu yang dikirim? Lah kan kamu angsur. Ya datangnya juga hajatnya berangsur. Tapi beda orang dulu, suruh sholawat nariyah 4444 kali, itu duduk di rumah tidak akan pergi sebelum selesai. Dan setelah itu ya wujud, qabul, selesai. Nah kita coba disuruh sholawat nariyah 4444 kali, jawabannya apa? Yai, ada nggak sholawat yang lain yang lebih mudah? Ditawar. Model santri zaman sekarang, kiai, habib ditawar, amal soleh ditawar. Ya udah munjiah. Berapa kali kiai munjiah? 1000 kali. Wah, roto enteng. Bunyi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taghfiruna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa biha indaka al darajat wa tuballighuna ba'dal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Yai, kok tuh yai? Versi yang pendek lagi ada ndak ya? Masyaallah. Ditawar lagi. Hadir enggak orangnya ini? Sudah dikasih sholawat nariyah 4444 kali, nawar lagi. Yang lainnya yang jumlahnya lebih pendek ada apa? Munjiah. Bunyinya gini, kedawan ya. Yang lebih pendek ada. Nah ini orang-orang model begini pantas hidupnya susah. Kenapa? Keset. Pantas hidupnya susah kita ini. Kenapa? Males. Kenapa yang lain kok hidupnya enak? Karena nggak males. Ini udah dikasih yang gampang, malesnya luar biasa. Siapa? Kita. Makanya kita rubah. Yuk, kalau diajari para kiai, munjiah, lakoni. Nariyah, lakoni. Seperti orang dulu tuh. Orang dulu tuh tirakatnya luar biasa. Saya masih menangi Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu Pacitan. Pernah dengar kan? Mbah Umar Syahid rahimahullah, Mbah Umar Tumbu panggilannya itu ya. Mbah Umar Tumbu disebut Mbah Umar Tumbu karena beliau itu berhasil membangun sekian
ya masjid di setiap desa yang didatangi dengan jualan tumbuh. Jualan tumbuh, buat sendiri tumbuh, dijual. Karena beliau jualan tumbuh, bangun masjid, lama-lama ada yang bantu. Setiap desa rampung satu masjid, beliau pindah jalan ke desa yang lain. Selama 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia, tidak pernah pakai sandal. Sampai akhir hidupnya, nggak pakai sandal. Tapi mujahadahnya itu jalan kaki keliling Indonesia 40 tahun. Itu pindahnya kampung, kalau udah terbangun satu masjid, baru pindah ke kampung yang lain. Itu Mbah Umar Syahid. Saya waktu beliau wafat umur 107 tahun. Waktu umurnya 103 tahun, 104 tahun, 105 tahun, saya nanya sama beliau, Mbah, wirid jenengan nopo? Di antara wiridnya itu apa? Saya penasaran. Karena umur segitu, saya pernah ceramah di Pacitan jam 1 malam dulu ya. Dulu jam 1 malam, beliau itu duduk di samping saya lihat tidur. Tidur. Berapa bulan kemudian saya ke Pacitan, sowan ke rumah beliau. Apa kalimatnya beliau? Ceramahmu pas nengalon kaya ape. Ceramahmu pas nengalon kaya ape. Disebutkan, diceritakan ceramah saya 3 bulan yang lalu, padahal beliau tidur di samping saya. Sementara saya yang ceramah udah lupa ceramah saya. Ingatannya luar biasa, sehat badannya, nggak pernah pakai sandal. Diundang zaman dulu sama presiden untuk ke istana di masa hidup beliau kan masih zaman presiden yang terdahulu, bukan di masanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sekarang ya, Mbah Umar sudah sedo saat itu. Nah ini waktu presiden yang terdahulu, mulai zamannya Pak Harto dan seterusnya, beliau sebagai ulama kadang diundang ke istana negara untuk suruh dungo. Nah itu naik pesawat, itu satu-satunya orang yang naik pesawat gak pakai sandal ya Mbah Umar. Masuk bandara gak pakai sandal, pakai tungketnya itu ya Mbah Umar Syahid rahimahullah. Saya nanya, Mbah, wirid jenengan nopo? Wakeh. Salah satunya apa itu? Majmu', tahu Majmu', kitab Majmu' yang kecil itu, Majmu' Syarif, tahu kan? Nah, itu seluruh isinya Majmu' Syarif itu dibaca, dan amalan yang ada di situ diamalkan semua tiap hari. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada baca Yasin 41 kali kalau hajat mau kabul. Mbah Umar itu kalau habis Isya duduk sebentar baca Yasin 41 kali. Kalau belum selesai tidak pindah. Itu tiap hari. Jalla konono. Ya jadinya Mbah Umar Syahid. Ya. Gak golek rezeki, dioyak-oyak rezeki karena dunia gak ada di hatinya. Punya duit sama kertas tuh podo wae. Kalau kita kan kertas merah sama biru udah beda arti. Betul ya? Dikasih suami merah 5 sama hijau 10, pilih mana? Merah 5. Kalau suaminya ngasih uang 2000-an gitu ya, 10. Tiap ngasih uang 2000-an 10. Istrinya bilang apa? Terima kasih atau rodok maidu? Oh maidu, gak pakai rodok lagi ya? Maidu. Tapi kalau merah 200 lembar, kira-kira gimana? I love you sayang. Senangnya luar biasa. Wajar kita masih bedakan warna. Kalau Mbah Umar nggak pernah bedakan duit baik kertas sama dengan sama. Delok duit, delok kertas. Delok kertas, delok kertas. Nggak ada di hatinya dunia. Datang seorang ibu-ibu ke rumah beliau nangis. Mbah, tolong didoakan. Kenapa? Sapi saya ini berangkat, sapinya nyampe, duitnya nggak sampai. Ditipu sama orang saya, sapinya sampai dikirim, tapi duitnya nggak dibayar sampai sekarang. Hampir 100 juta Mbah itu totalnya Mbah. Tolong doakan Mbah, saya tertipu orang ini. Jawabannya Mbah Umar, alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah. Lah yang curhat ya rada kaget. Lah ditipu kelangan puluhan yuta kok suruh syukur. Kok syukur pripun Mbah? Nangisnya mandek seketika. Kaget soalnya. Gak jadi nangis. Maka saat itulah Mbah Umar bilang, ya syukur, alhamdulillah kamu itu dijadikan orang yang tertipu, bukan dijadikan seperti dia yang penipu. Berarti awakmu wong apik, dhek sing elek, kowe sing apik. Syukur, alhamdulillah dadi wong apik. Masya Allah. Nasihat model begini ini masih ada enggak sekarang ini? Langka, betul kan ya? Yang ada melu itu, wah gendeng kae, dang kae, sopo kae. Ya kita ini ikut maido yang nipu ya, ikut mencaci maki yang nipu, nggak nyolusikan hati.
Tapi kalau para kiai, Masya Allah, hatinya disolusikan. Syukur dulu nih, kamu lagi ditunjukkan sama Allah. Kalau kamu orang baik, dengan melihat dia itu orang yang jelek, orang yang menipu, yang gak iman sama Allah dengan baik, imannya lagi anjlok, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Kuat amalannya. Amalannya kuat Mbak Umar. Nah sekarang kita mampu ndak amal soleh, solawat yang gampang saja. Mulai dari pagi solawat 10, sore solawat 10. Kemudian mulai dari kalau duduk baca solawat, kalau bangun baca solawat. Mulai dari kalau doa awali dengan solawat, tutup dengan solawat. Mulai kalau mau melakukan yang baik, disolawatin dulu. Insya Allah kabul. Ya termasuk diantaranya, kalau kita itu pengen hajat, ini saya praktek udah sering, solawat nazi. Kalau belum mampu, tawasuli dengan sholawat. Ya Allah, saya pengen rumah itu, potretan rumahnya jepret, ya, terus di print, taruh di kamar, tiap hari baca sholawat, niat tawasul dengan sholawat, pengen punya rumah seperti itu, sholawati terus. Nanti insya Allah dapat rezeki entah dari mana, bisa beli rumah seperti itu. Ya, tapi ya tenanan nyolawat ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sama Kanjeng Nabi itu lu mintakan sama Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama melihat rumahnya tadi. Mungkin sebagian orang akan ngomong, masa sholawat buat cari duit? Ya lebih baik cari duit dengan baca sholawat daripada cari duit dengan nipu orang. Betul. Baca sholawat itu tawasul dengan amal soleh. Siapa yang melarang orang tawasul dengan amal soleh? Lawang itu yang di gua kekurung saja. Itu pakai amal soleh buat minggirno batu kok. Buat nyingkirno batu kok pakai amal soleh. Iya, bukan pakai dorong mendorong, suruh menyuruh, gak katrol. Tapi pakai apa? Pakai amal soleh biar batunya tersingkir. Nah kalau kita pengen semua hambatan kita tersingkir, pakai amal soleh namanya sholawat. Siap nambah sholawat? Siap istiqomah sholawat? Siap ngamalkan amalan simbah, cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah? Nah itu prokes namanya. Zaman now namanya prokes, protokol kesehatan. Itu zaman dulu namanya buang sawah neda dalan. Terima kasih, udah 1 jam saya bicara. Betul Mas Eto? 2000 yang nonton 2000 tuh. Oh, jamaah YouTube lebih banyak saudara-saudara. Yang nonton 2000, nanti insya Allah ditonton orang banyak lagi. Pemirsa dimanapun antum berada, apa yang saya sampaikan tadi tolong diambil satu saja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Yang hadir masing-masing ambil satu, diamalkan. Penutup pesan saya buat diri saya dan antum semua. Hidup ini sebentar. Dan kemarin udah dicontohkan dengan COVID yang menggila itu, banyak yang wafat karena COVID. Betul ya? Banyak yang wafat, sebentar orang meninggal. Seharusnya kita sadar, hidup itu cuma sebentar. Jadi ya siapkan untuk pindah ke sana. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali amal soleh. Saya titip pesan satu saja. Satu, tidak banyak-banyak. Tulung, seneng bapak ibumu. Senangkan orang tuamu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu jalan keselamatan yang paling besar, menyenangkan orang tua. Yang hadir pengajian ini kalau membuat hati orang tuanya luka, ganjaran muntek kabeh. Entek. Bukan gak dapat tapi habis tekor. Kalau kita melukai hati orang tua, senangkan orang tuamu. Caranya senangkan orang tua gampang. Cium tangannya, cium keningnya. Masya Allah, sekarang suruh nyium kening orang tua saja kok beratnya luar biasa. Tapi nyium yang haram-haram kok ya semangat. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya sendiri, ibunya, ayahnya, cium keningnya. Saya dulu biasa mencium kening ayah saya dan ibu saya. Sekarang mau cium kening ayah saya udah nggak bisa karena udah pindah ke alam barzah. Mudah-mudahan ibu saya panjang umur, fitoleh, amin. Dan ibu antum semuanya. Nah kalau jenengan masih punya lengkap, nikmat atau cium kening orang tua itu diambung, dicium betul itu. Ya. Nah, kalau yang sudah nggak punya orang tua, cari mertua. Karena mertua itu kan sama dengan orang tua. Cium keningnya, maka akan menjadi sesuatu di sisi Allah Ta'ala. Langsung Allah ridho. Kalau Allah ridho, itu urusan kita akan beres semuanya. Dan seringkali kita banyak kena masalah gara-gara kita hubungan sama orang tua nggak beres. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, maka Allah akan bereskan urusanmu di dunia dan akhiratmu. Amin. Jazakumullah khairan. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan sedikit tapi tidak berarti sedikit doa. Ya, doa itu sekecil apapun dia banyak dan besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Rabb, tolong jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, tolong catat kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Panjangkan usia ibu bapak kami, ya Allah. Panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, ya Allah, dalam ketaatan, ya Allah, dalam keselamatan, ya Allah. Tolong tentramkan, bahagiakan, sehatkan orang tua kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jika orang tua kami telah berada di alam barzah sana, ya Rabb, tolong ampuni semua kesalahannya, ya Allah. Terima semua amal solehnya, ya Allah. Lipat gandakan pahalanya, ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, ya Rabb, ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah ila yaumil qiyamah. Jadikan semua keturunan kami saleh salihah, ya Allah, ya Rabb. Jadikan anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Jauhkan anak-anak kami dari petaka dunia dan petaka akhirat. Ya Rabb, dekatkan anak-anak kami dengan kami dunia hingga jannah, ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua orang yang menitipkan doa kepada kami, ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ya Allah, yang kami sebut namanya maupun yang tidak kami sebut namanya, ya Allah. Tolong berikan apa yang kami minta di malam hari ini juga kepada mereka semua, ya Allah. Jadikan mereka semua mendapatkan kebaikan dari malam hari ini, ya Arhamar Rahimin. Kabulkan hajat mereka yang kau ridhoi, malutuf wal afiyah, wassalamu wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir, ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya dunia akhirat, malutuf wal afiyah, wassahala wal jamalah wal ridha wal inayah. Allahumma adfa'anna wa anhum al bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra ala al-afiyah wa tamam al-afiyah wal afiyah min kulli adhiyah wal baliyah. Allahumma arzuqna al-jannah wa na'imaha wan nadhar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadini al-Fatihah. Saya ijazahkan sholawat miftah. Amalkan biar dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikitnya satu hari dibaca 100 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Yang penting istiqomah. Diambil angka yang istiqomah. Bunyi sholawatnya seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah
salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ulang-ulangi terus seperti itu. Insya Allah nanti hafal dan bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridho dan senang dengan kita semua. Yang kedua, saya ijazahkan zikir untuk rezeki yang diajarkan guru saya kepada saya. Baca zikir ini minimal setelah sholat baca sekali. Setelah sholat baca sekali. Atau kalau mau buka hal-hal yang berhubungan sama perdagangan, mau buka toko, mau buka dompet, ya, mau buka laci yang biasa buat nyimpen uang, ya, mau ambil uang di mesin ATM, kegiatan niaga, baca doa ini, Asmaul Husna, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Kalau mau digabung dengan doa Nabi SAW pelunas hutang akan lebih bagus. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Jazakumullah khairan. Semoga berkah manfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada tim sound system. Soundnya cakep banget. Ya, soundnya sangat bagus. Terima kasih banyak udah memudahkan saya untuk menyampaikan kajian. Mugi-mugi lemah teles Gusti Allah ingkang bales, lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Amin Allahumma amin. Dan teruntuk semua pihak yang telah membantu terselenggaranya majelis ini dengan baik, jazakumullah khairan. Teruntuk tuan rumah, terima kasih banyak. Saya minta izin dari panggung langsung ke mobil, saya pamit langsung balik ya, karena saya dari pagi kegiatan belum berhenti ya, belum berhenti. Kemudian ingat pesan Simbah, ingat pesan Simbah dan pesan pemerintah ya, jaga jarak, kemudian jangan cupiki, apalagi dengan yang bukan mahramnya haram ya. Kemudian tidak usah saat ini, tidak usah salaman dulu, pakai hati, bil gulu, pakai hati ya. Dan pesan saya, jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang sehat-sehat. Alhamdulillah di wilayah ini kan banyak ijo-ijo. Ya, dimakan itu pohong, telo ya, ojo suket. Ya, pohong, telo dan sejenisnya itu. Makanan-makanan kita itu makanan yang menyehatkan. Jangan makanan junk food, jangan makan mie saja. Itu bawa penyakit nanti, bawa penyakit. Makan sehat-sehat, pisang dan paling enak itu murah, meriah, enak dan banyak manfaatnya. Makan pepaya, makan kates. Ya makan pepaya, tapi jangan pepayanya jalak ya. Jangan pepayanya burung. Kenapa? Pepayanya burung itu aromanya nggak enak, rasanya kurang enak. Ya kalau pepaya, milih pepaya raja-raja. Pepaya yang enak-enak. Kenapa? Sebab enak itu cuma di mulut. Sampai di sini udah beda lagi. Sampai di sini beda lagi. Keluar dari sini nggak ada yang mau. Betul gitu ya. Nah, super yang terakhir, jadilah yang adil pada tubuhmu. Enggak rampung-rampung, jangan sama lagi ya. Jadilah yang adil pada tubuhmu. Yang adil pada tubuhmu. Tubuhmu itu ada liver, ada jantung, ada ginjal, ada lambung, ada paru-paru. Ya, bukan cuma mulut, bukan cuma lidah. Kadang kita nggak adil, cuma lidah yang dikasih nikmat, tapi di perut nggak jadi nikmat. Cuma lidah yang dikasih nikmat, tapi buat jantung tidak nikmat. Cuma lidah yang dikasih nikmat, tapi buat ginjalnya nggak jadi nikmat. Cuma lidah yang dikasih nikmat,
tapi paru-parunya tidak nikmat. Kasih yang kalau lidahmu merasakan nikmat, tenggorokanmu merasakan nikmat, lambungmu merasakan nikmat, sampai ke seluruh anggota tubuhmu merasakan nikmat. Pilihlah makanan yang sehat. Makanan Simba is the best. Makanan Simba is the best. Makanan yang ada sekarang, wallahu a'lam. Tapi makanan Simba is the best. Pertahankan makanan Jawa kuno. Jangan lupa dengan makanan Jawa baru. Sing lawas ya dihajar, yang baru ya kita pilih. Sebab yang baru menunya campur-campur yang begitu. Mudah-mudahan jenengan paham maksud saya. Kalau nggak paham ya semoga dipahamkan. Kalau tetap nggak paham ya nggak jadi masalah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.